Baik, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun sahabat sekalian berada, saudara sekalian berada, saya ucapkan tetap semangat dalam Tuhan dan terus gunakan waktu hidup kita untuk hal-hal yang berguna di dalam Tuhan. Saya Gembala dan Ceswat, sebagaimana janji saya akan melanjutkan tanggapan saya terhadap doktrin Calvinisme yang dibangun dengan akrostik, disingkat dengan akrostik TULIP atau 5 pokok Calvinis yang dikenal dengan poin T, total depravity, U, unconditional election, L, limited atonement, E, irresistible grace, dan P, perseverance of sign. Nah, pagi hari ini setelah saya menanggapi poin T, poin U, poin L, dan pagi ini saya akan menanggapi poin I, irresistible grace. Nah, irresistible grace atau anugerah yang tak dapat ditolak adalah sebuah doktrin Calvinisme yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menolak anugerah Allah. Ya, manusia tidak dapat menolak anugerah Allah. Mengapa? Karena orang yang sudah ditentukan dari semula, dilahirbarukan, diberikan iman, untuk percaya, dipilih tanpa syarat, ditebus. Ya, tebusan Yesus hanya untuk orang-orang demikian, dan orang-orang demikian tak dapat menolak anugerah Allah. Apakah ajaran yang demikian adalah ajaran yang alkitabiah? Kalau kita lihat, kita perhatikan 3 poin sudah saya bahas, dan ternyata 3 poin itu dihasilkan dari sebuah upaya eksegesis, bukan eksegesis. Jadi 3 poin yang kita bahas yang lalu, kita perhatikan banyak ayat yang dipakai untuk membangun argumen-argumen, tapi setelah kita selidiki ayat-ayat tersebut, antara teks dan konteks dan apa yang dimaksudkan oleh tokoh-tokoh Calvinis ternyata tidak sesuai. Ya, saya sudah tanggapinya dalam poin-poin yang lalu. Nah, baik. Pagi hari ini kita akan lihat apakah doktrin irresistible grace Calvinisme adalah sebuah doktrin yang alkitabiah ataukah ini merupakan upaya untuk merasionalisasi konsep pemikiran Calvinis, dalam hal ini merumuskan kembali pemikiran John Calvin. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Pak Muriwalianto Matalu, dan kita akan lihat ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan pernyataan beliau. Mari. Apa yang dipaparkan saja. Itu yang pertama tadi dia berkata bahwa tidak ada dalam Alkitab itu anugerah Allah dipaksakan begitu. Itu bahasanya siapa? Calvinisme tidak pernah berkata Allah memaksakan anugerahnya. Justru istilahnya di sana irresistible grace. Irresistible grace itu anugerah yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Jadi dari pihak manusia yang nggak bisa menolak, bukan Allah yang paksa. Ini saja sudah salah total ini, Pak. Ya, jadi Pak Muriwalianto berkata bahwa irresistible grace adalah anugerah yang tak dapat ditolak. Yang tak dapat menolak di sini adalah manusia. Nah, baik, ini statement awal beliau dan saya akan komentari dengan ayat Alkitab. Ternyata Alkitab memberitahu kita bahwa manusia dapat menolak anugerah Allah. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Nah, ini masih berputaran di Injil Yohanes pasal 1. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 11. Ya. Nah, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Garis bawahi, orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi orang-orang kepunyaan atau orang-orang pilihan tidak menerimanya. Jadi kalau Pak Muriwali berkata bahwa manusia tidak bisa menolak anugerah Allah, ternyata Alkitab katakan faktanya orang-orang kepunyaannya atau orang-orang pilihannya menolak anugerah Allah. Jadi poin yang pertama saja saya sudah bisa tunjukkan bahwa ajaran Calvinisme tidak alkitabiah.
Kita lihat selanjutnya komentar Pak Muriwalianto Matalu. Stephen, ya, Allah tidak paksa, ya. Jadi manusia yang tidak bisa nolak. Kenapa? Karena begitu indah, begitu agung, begitu kuat anugerah Allah yang datang kepada kita, maka kita tidak bisa tolak. Jadi keliru kalau dikatakan Allah memaksa. Ini bahasa karikaturnya Pak Stephen tadi. Lalu yang kedua, ya, berikutnya dia katakan bahwa begitu indah, begitu agung anugerah Allah sehingga manusia tidak dapat menolak. Nah, tapi Alkitab berkata lain, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya, keinginan hatinya cenderung berbuat dosa. Dan di dalam Roma pasal 1 ayat 21, kita lihat Roma pasal 1 ayat 21. Ya, Roma pasal 1 ayat 21. Nah, di situ dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi kita perhatikan di sini, ya, anugerah yang begitu besar katanya tidak bisa ditolak oleh manusia, tapi fakta dan kenyataannya, ya, mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia, mereka tidak mengucap syukur kepadanya. Jadi, ya, inilah posisi Alkitab. Alkitab memberitahu kita bahwa manusia dapat menolak anugerah, manusia mengabaikan, ya, kebesaran dan keagungan Allah. Ya, mengabaikan. Jadi Alkitab katakan demikian. Mengapa bisa begitu? Karena manusia adalah makhluk yang diberikan kehendak bebas atau free will. Ya, dengan free will manusia memilih. Ya, kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 11 menolak anugerah Allah. Kalau di Roma 1 ayat 21 manusia mengabaikan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, ini jadi kita perhatikan. Mari kita lihat komentar selanjutnya oleh Pak Muriwalianto Matalu. Ya, Pak Muriwalianto Matalu adalah tokoh Calvinisme Indonesia. Berulang-ulang lagi menyinggung ini, Pak Muriwali bilang membenci orang reprobat. Tapi ini sepotong, Anda potong perkataan saya dan Anda ini membuat karikatur lagi di sini. Saya tidak berkata Tuhan membenci reprobat, stop. Saya berkata Tuhan membenci reprobat berdasarkan dosa-dosa mereka. Ya. Jadi kalau pemilihan dan penolakan. Jadi kita perhatikan kata Pak Muriwali, Tuhan membenci reprobat atau orang-orang yang ditolak, ya, itu karena dosa-dosa mereka. Kata karena di situ berarti bersyarat, ya, bersyarat. Nah, jadi kalau dosa itu menurut Calvinis, ya, ditetapkan Allah manusia untuk berdosa, maka ada inkonsisten dari pernyataan Pak Muriwali. Ya, Allah membenci reprobat karena dosa-dosa, berarti bersyarat. Kalau tak bersyarat berarti dosa itu Allah tentukan. Nah, secara implisit berarti Allah membenci dirinya sendiri. Ya, jadi kita perhatikan di sini ketidakkonsisten pemikiran Calvinisme mengenai irresistible grace. Ya, coba kita lihat lanjutannya. Itu hanya bermaksud Tuhan memilih sebagian, Tuhan menolak sebagian, tanpa melibatkan kebencian. Seperti Anda kalau mau menikah, ya, Anda pilih yang jadi istri Anda sekarang, lalu wanita lain yang mungkin senang sama Anda tolak mereka, itu tak berarti Anda benci mereka. Nah, mengapa Tuhan membenci reprobat? Saya kira analoginya tidak pas, ya. Ketika seseorang memilih pasangan hidup, memilih salah satu wanita menjadi istrinya dan menolak wanita lain. Nah, posisi
posisi pria dan wanita dalam hubungannya, relasinya di sini sejajar, horizontal. Tapi posisi antara Allah dan manusia itu vertikal. Allah pencipta, manusia ciptaan. Ya, jadi Allah ciptakan manusia, menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa terbentuklah ya manusia di muka bumi ini. Ya, lahirlah manusia di muka bumi ini. Nah, kalau kita ajukan pertanyaan, ketika Allah datang kepada Adam, janji itu diberikan kepada Adam, dan janji yang diberikan kepada Adam, janji itu untuk generasi selanjutnya. Nah, kalau dikatakan bahwa ada yang ditentukan sebagian selamat, sebagian binasa, nah pertanyaannya, apakah ada manusia lain selain Adam yang diciptakan Allah pada permulaan penciptaan? Alkitab memberitahu kita tidak ada. Nah, pertanyaannya, ya, apakah anugerah Allah itu diberikan kepada Adam? Kalau anugerah itu diberikan kepada Adam, berarti anugerah itu pun adalah milik semua orang. Ya, anugerah itu milik semua orang. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Roma, coba kita lihat ya, kitab Roma pasal yang ke-5, ya, Roma pasal 5, kita bisa lihat ayat mulai ayat 12, dikatakan ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi posisi keberdosaan manusia ya dijelaskan oleh Alkitab, oleh karena satu orang yaitu Adam, semua berdosa. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, ayat 15. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi karunia-Nya dilimpahkan, karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena Yesus Kristus. Kalau Calvinis berkata, anugerah tak dapat ditolak, anugerah hanya diberikan kepada orang pilihan, dan Allah menolak sebagian orang untuk mendapat anugerah, ya. Tetapi Alkitab berkata, anugerah Allah dilimpahkan kepada semua orang karena Yesus Kristus. Ya, jadi kita lihat doktrin Calvinis melawan ayat-ayat Alkitab. Nah, coba kita lihat lagi apa yang dikatakan Pak Muri Walianto. Karena dosa, ini jelas ya, Anda potong-potong perkataan saya, maka kemudian kelihatan tidak tuntas, lalu saya seolah-olah tidak memahami Alkitab, begitu ya. Lalu yang ketiga, dia bicara tadi masalah tanggung jawab manusia. Orang kalau rusak total, dia secara rohani terputus total dari Tuhan Allah, bagaimana disuruh bertanggung jawab untuk keselamatannya? Itu nonsense, itu absurd ya. Jadi manusia, ya, itu hanya asumsi ya, bahwa orang rusak total disuruh bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat narasi kejatuhan manusia dalam dosa, sesudah manusia jatuh dalam dosa, manusia masih dapat merespon. Ya, hati nurani manusia tidak mati, dia sadar diri berdosa. Ketika mendengar langkah kaki Allah, reaksi mereka bersembunyi. Lalu pada waktu Allah memanggil dengan pertanyaan, mereka menjawab. Ya, jadi mereka menjawab, dan kita perhatikan di sini bahwa Allah melakukan penghakiman, menuntut tanggung jawab dari tindakan yang dibuat oleh manusia. Ya, manusia itu menyalahkan istrinya menyalahkan setan. Dalam hal ini
di dalam kitab Kejadian itu ular atau si ular tuah dalam kitab Wahyu yang disebut dengan setan. Dan kemudian Allah melaksanakan penghakiman. Ya, kita perhatikan. Jadi apa yang diungkapkan pernyataan Pak Muri Walianto Matalu kontradiksi dengan ayat Alkitab. Mari kita lihat selanjutnya pernyataan yang mati total, rusak total, total inability, total depravity, in sin, ya. Maka dia katakan manusia yang rusak total itu total depravity, total inability. Jadi tidak punya kemampuan apa-apa untuk merespon, ya. Tapi Alkitab katakan buktinya merespon, ya. Dalam saya sudah jelaskan di poin T, total depravity. Saya tidak akan mengulang lagi dalam pembahasan saya ini. Bagi yang ingin melihat penjelasan saya mengenai posisi total depravity Calvinisme, bisa lihat video saya yang terdahulu. Mungkin bisa berespons kecuali dihidupkan dulu, baru berespons. Maka Alkitab ini mengajarkan kepada kita setelah selamat, barulah kita diperintahkan untuk apa? Mengerjakan keselamatan kita. Ya, di situ baru ada tanggung jawab manusia untuk mengerjakan keselamatannya. Ya, jadi keliru Anda kalau manusia yang rusak total dituntut tanggung jawab untuk keselamatan. Apanya yang bertanggung jawab mati total? Ya, jadi perhatikan di sini kelihatannya kelompok Calvinisme menyamakan antara iman dan perbuatan. Alkitab memberitahu kepada kita iman dan perbuatan adalah dua hal yang saling berhubungan, tetapi iman bukan perbuatan. Ya, iman bukan perbuatan. Jadi iman itu sebuah keyakinan untuk menerima, ya, suatu hal yang ilahi dalam hidup. Jadi menerima, ya, menerima dengan apa? Ya, dengan pikiran, perasaan, dan tindakan. Itu sebabnya Yakobus berkata, Yakobus membedakan antara iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi Yakobus ingin berkata bahwa orang kalau beriman harus diekspresikan dengan tindakan. Tapi kalau tindakan seseorang itu mengekspresikan sesuatu yang berbeda dengan iman, keyakinannya, itu berarti orang tersebut imannya itu mati. Yang dimaksud oleh Yakobus di situ adalah iman di dalam Kristus. Ya, iman yang menyelamatkan. Itu. Iman yang menyelamatkan. Jadi tindakan merupakan ekspresi dari iman. Ya, jadi tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang itu mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi iman dan perbuatan itu dua hal yang harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Ya, jadi itu yang dikatakan oleh surat Yakobus. Nah, keselamatan kita menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita, menerima dengan iman, bukan kita berbuat. Kita tidak ada usaha apa-apa. Kalau kita berusaha, kalau disebut keselamatan itu adalah usaha, berarti kita punya usaha. Misalnya untuk masuk surga, karena surga itu tempat maha suci, maka usaha kita ialah kita harus jadi orang suci. Usaha kita harus jadi orang benar. Usaha kita ya harus ya jadi orang yang baik di mata Tuhan. Nah, tetapi Alkitab katakan tidak ada manusia yang sanggup berusaha demikian. Oleh karena tidak ada yang sanggup berusaha demikian, Allah anugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ya, penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Ia menawarkan jalan keselamatan kepada semua manusia. Barang siapa percaya, ya, yang menerima Yesus, dia tidak perlu berusaha untuk jadi orang kudus, karena memang dia tidak akan bisa. Allah kuduskan dia. Dia tidak perlu berusaha jadi orang benar, karena memang tidak bisa. Karena Alkitab katakan tidak ada seorang yang benar. Ketika dia terima Yesus, dia dibenarkan. Nah, ya, dia tidak perlu berusaha untuk ya menjadi orang yang tidak berdosa, karena memang tidak bisa. Alkitab katakan semua orang berdosa. Tapi ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisinya dari posisi orang berdosa dijadikan orang kudus, diberi posisi kudus.
diberi Roh Kudus. Nah, itu anugerah. Tidak ada usaha di situ manusia. Jadi iman itu bukan perbuatan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh Calvinisme. Ya, lalu yang keempat lagi, dia berkata Allah memberikan free will ya. Jadi manusia bisa menolak. Jadi Allah tidak terlihat lemah di sini, katanya begitu saudara. Kalau Allah mau memberikan anugerahnya, tetapi oleh karena free will-nya manusia menolak anugerah Allah, maka free will manusia lebih hebat, lebih besar daripada kehendak Allah yang mau memberikan dia anugerah. Di sini Allah, Anda kan lemah kan begitu. Anda nggak bisa memberikan jawaban. Ya, jadi perhatikan di sini bahwa free will, apa itu free will? Apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas adalah satu gambaran Allah yang ada dalam diri manusia. Imago Dei. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah yang memiliki perasaan, pikiran, kehendak. Ya. Jadi manusia punya kehendak. Nah, keselamatan, anugerah Allah ditawarkan kepada semua orang. Anugerah Allah ditawarkan kepada semua orang. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Coba kita lihat. Ya. Yohanes 3 ayat 16, kita lihat Injil Yohanes pasal 3. Ya, Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ya ayat 16 ya dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan ya memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang bersyarat. Jadi anugerah itu diberikan. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. 1 Timotius pasal yang kedua ya, ayat 5 dan 6. Itu bisa nanti dilihat dalam video saya, penjelasan saya mengenai doktrin limited atonement Calvinisme. Jadi kita perhatikan di sini bahwa keselamatan itu ditawarkan, anugerah itu ditawarkan kepada semua orang. Ya, dan yang percaya, yang menerima anugerah itu diselamatkan. Dan yang menolak anugerah itu tidak diselamatkan. Jadi Pak Muriwalianto Matalu mengulang-ulang kalimatnya bahwa anugerah tidak dapat ditolak, tapi kenyataannya Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 11 ayat yang tadi kita baca, manusia dapat menolak anugerah Allah. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Kata tidak menerima berarti menolak anugerah Allah. Nah, ya. Jadi ini saya lihat hanya pengulangan lagi. Coba kita lihat videonya, ya. Perhatikan, mari kita lihat. Yang masuk akal, yang rasional sejak dari debat kita yang pertama, Anda terus singgung free will ya. Kalau free will yang Anda maksud itu di luar daripada kedaulatan Allah, maka free will itu adalah sesuatu yang berada di luar Allah, di luar kontrolnya dia, maka Allah di sini sama sekali tidak berdaulat. Allah tidak berdaulat ya. Jadi Allah yang Anda percaya adalah Allah yang tidak berdaulat ya. Baik, jadi memahami free will di sini, memahami free will manusia, itu kita memahami hubungan antara pencipta dan ciptaan. Ya. Jadi manusia punya free will. Allah berikan kehendak bebas. Free will itu kehendak bebas. Ya. Tapi posisi manusia itu sebagai ciptaan. Sebagai ciptaan berarti ada yang mencipta. Dan yang mencipta ini tentu dia berdaulat atas ciptaannya. Ya. Itu sebabnya Tuhan Allah memberikan free will kepada manusia. Memberikan kehendak bebas kepada manusia. Tetapi tiap opsi yang dipilih manusia, Allah tetapkan konsekuensi akhirnya. Ya. Jadi Allah harus, seperti penjelasan saya yang lalu, kita harus memahami antara penetapan Allah, izin Allah, kehendak Allah, dan kemahatauan Allah.
Nah, kalau Alkitab, kita lihat dari kacamata Alkitab, penetapan Allah berhubungan dengan konsekuensi akhir dari pilihan manusia, dari free will manusia. Ketika manusia memilih untuk mengasihi Allah, Allah berikan kebaikan. Pada waktu manusia memilih untuk hidup fasik, Allah siapkan hari malapetaka. Ya. Jadi ini bukan diadu, manusia bukan pencipta. Jadi ketika free will manusia, ketika manusia menolak anugerah Allah dengan free will-nya, berarti free will Allah kalah. Oh, tidak demikian. Ini relasi antara pencipta dan ciptaan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi manusia di situ berposisi sebagai ciptaan, bukan pencipta. Memang manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Tetapi posisi manusia sebagai ciptaan, bukan pencipta. Jadi free will manusia ada dalam kedaulatan Allah. Pada waktu manusia menolak anugerah Allah dalam hidupnya, Allah siapkan bagi manusia yang demikian hari malapetaka, yaitu neraka bagi mereka yang menolak anugerah Allah. Bukan berarti free will manusia itu di luar kendali Allah. Kalau di luar kendali Allah berarti sesudah manusia memilih, manusia happy dengan pilihannya. Tapi setiap pilihan yang dibuat manusia, Allah menetapkan konsekuensi akhirnya. Nah itu. Jadi yang di sini, titik di sini yang harus dipahami oleh Pak Muri Walianto dari Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia memiliki gambar dan rupa Allah, tetapi posisi manusia bukan sebagai pencipta, tapi posisi manusia sebagai ciptaan yang harus tunduk kepada kedaulatan pencipta, yaitu Allah. Nah ya, ini hanya pengulangan-pengulangan sehingga saya tidak perlu menampilkan ayat. Kalau saudara-saudara ingin melihat penjelasan saya mengenai bagian ini, saya bahas ini di limited atonement. Ya, nah coba kita lihat apalagi yang dikatakan oleh. Lalu juga yang kelima tadi, katanya Allah menunggu manusia, katanya begitu. Loh, kalau orang mati total dalam dosa, rusak total dalam dosa, bagaimana bisa menunggu manusia? Kecuali Allah hidupkan dia, barulah kemudian manusia itu bisa berespons kepada Tuhan. Baik, jadi ini pengulangan lagi. Sudah saya bahas di poin T, total depravity. Manusia mati. Ya, kalau Calvinis mendefinisikan mati rohani di situ adalah mati total depravity, total inability. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mati hati nuraninya. Ya, tidak mati hati nuraninya. Jadi bisa lihat penjelasan saya di poin T, total depravity Calvinisme. Ya, kita bisa lihat narasi kejatuhan sesudah manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa. Dia ketika mendengar itu respon. Kalau orang mati jasmani tidak bisa merespon, tapi mati rohani di situ ketika jatuh dalam dosa Allah datang, mereka mendengar itu respon, kemudian ada reaksi bersembunyi, kemudian pada waktu Allah memanggil mereka menjawab panggilan Allah. Ya, jadi ini hanya pengulangan-pengulangan dari apa yang sudah dibahas di yang lalu-lalu. Ya, sebenarnya ini harusnya fokusnya kepada poin irresistible grace. Ya, tapi masuk lagi ke total depravity dan ini ya. Jadi mari kita lihat selamatnya. Dia bisa melihat bahwa dia penuh dosa dan butuh anugerah. Tetapi itu sudah dihidupkan, baru dia sadar. Kalau tidak, sampai kapanpun Tuhan menunggu orang mati total, tidak mungkin akan datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berinisiatif datang panggil Adam di Taman Eden, Adam justru lari dari Tuhan, bukan datang kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan menunggu, ya, itu bukan mustahil, lari, bersembunyi. Ya. Lalu kemudian juga beliau mengutip Yohanes 1 ayat 12 tadi. Katanya percaya dulu baru lahir baru. Anda cuma kutip satu ayat di sini. Kenapa tidak lanjut ayat yang ke-13 ya? Saya membaca ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Berarti Allah yang melahirbarukan mereka. Allah yang melahirbarukan mereka, menjadikan mereka anak-anak Allah. Ketika dilahirkan kembali, mereka melihat dunia rohani, baru mereka sadar. Mereka manusia berdosa, mereka butuh Tuhan, baru mereka berkata, Tuhan saya percaya kepada Engkau. Tetapi itu mereka sudah dihidupkan secara rohani. Ya baik, lihat ya, bagaimana pengutipan ayat, struktur pengutipan ayat.
yang ditafsirkan oleh Pak Muri Walianto, ya, ditafsirkan bukan secara konstruktif, tapi kalau kita lihat pemikirannya destruktif, ya. Karena kalau kita lihat Yohanes, coba kita lihat, ini sebenarnya Injil Yohanes ini meruntuhkan semua doktrin Calvinis. Ya, Yohanes pasal 1, ya, mulai dari ayat 11, itu menarik ya. Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 11. Nah, coba kita lihat. Ya, di sini bilang, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat ini meruntuhkan doktrin ya irresistible grace. Jadi anugerah, kalau Calvinis berkata anugerah tak dapat ditolak, Alkitab berkata ya anugerah ada yang menolak anugerah. Ya. Kalau Calvinis berkata penebusan hanya untuk orang pilihan, ternyata ayat ini menggugurkan ada orang pilihan yang menolak penebusan Kristus. Ya. Nah, kemudian di sini tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, kata menerima di sini. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya berarti bersyarat. Ya. Orang menerimanya bukan tanpa syarat. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang menerimanya yaitu mereka yang percaya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi lahir baru. Kita percaya bahwa lahir baru itu proses kelahiran dari Allah, bukan manusia melahirkan dirinya sendiri. Kita percaya itu. Tetapi konsep yang alkitabiah bukan seperti yang Calvinis katakan. Dia lahir baru dulu, sesudah dia lahir baru, dia diberikan iman, sesudah diberikan iman, baru dia bisa percaya. Nah, kalau kita lihat narasi kejatuhan manusia dalam dosa, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Nah, Alkitab berkata tentang lahir baru. Supaya kita jelas, mari kita lihat Yohanes pasal 3. Ya, Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal 3 mengenai lahir baru. Ya, saya mulai dari ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi, kemudian Yohanes 3 ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan lahir lagi?" Nah, ini Nikodemus menanyakan cara orang lahir baru itu gimana. Nah, yang sebenarnya Calvinisme harus bertanya seperti Nikodemus, cara lahir baru itu bagaimana. Nah, kalau Calvinis berkata lahir baru itu ya pokoknya siapa yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk selamat, Tuhan kasih anugerah, itu yang dilahir barukan. Tetapi Alkitab berkata di sini ada syaratnya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi bersyarat. Untuk lahir baru bersyarat. Orang harus lahir dari air dan roh. Itu bersyarat. Nah, air dan roh di sini kita harus hati-hati melihat poin ini. Air dan roh di sini, ya, Yohanes 4 ayat 14 katakan, Yesus katakan, "Akulah air hidup. Ya, barang siapa minum dari air yang kuberikan, dia tidak akan haus sampai selama-lamanya." Yang kedua, di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, "Engkau telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi benih firman Allah." Dan ayat 25 menjelaskan benih firman Allah di situ, yang dimaksud benih firman Allah di situ adalah Injil. Jadi air di sini adalah Injil. Nah, jadi Injil dan roh di sini Roh Kudus. Nah, dalam Efesus 1 ayat 13 menjelaskan bahwa air di sini adalah air dan roh di sini adalah Injil dan Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 13, coba kita lihat. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi pada waktu percaya, Roh Kudus dimeteraikan. Ya,
Jadi pada waktu percaya Roh Kudus dimeteraikan. Dan Roh Kudus dimeteraikan, ya Alkitab katakan prosesnya orang dilahirkan kembali itu percaya dulu baru lahir baru. Bukan seperti Calvinis katakan lahir baru dulu, ya. Lahir baru dulu, diberikan iman baru bisa percaya. Alkitab tidak katakan demikian. Alkitab katakan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan di Korintus dijelaskan dalam 2 Korintus, Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Nah, ya kalau Calvinis katakan bahwa diangkat menjadi anak, ya itu lahir baru dulu, diberi iman baru percaya, tapi Alkitab katakan sebaliknya. 2 Korintus pasal 1 ya ayat 21-22 ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ya mengangkat menjadi anak Allah, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Kapan Roh Kudus dimeteraikan dalam hati orang percaya? Kapan Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya? Kapan orang percaya diangkat menjadi anak Allah? Pada waktu orang tersebut percaya. Percaya. Dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran. Ya, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi Alkitab berkata percaya, orang percaya terima Yesus, dimeteraikan Roh Kudus, ya Roh Kudus bekerja melahirbarukan orang tersebut menjadi manusia baru dalam Kristus. Ya, menjadi manusia baru memang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasa seperti angin, yaitu sebuah perubahan yang terjadi di dalam hidup. Perubahan yang terjadi dalam hidup yang tadinya kegemarannya ya habit hidupnya yaitu senantiasa berbuat dosa, sesudah orang tersebut lahir baru membenci dosa, menjauhi dosa dalam hidupnya dan mengejar kebenaran dan selalu bersyukur karena anugerah keselamatan yang telah diperolehnya. Nah itu, jadi Alkitab berkata terbalik dengan ajaran Calvinisme. Nah, untuk percaya, Alkitab katakan percaya. Alkitab katakan barang siapa percaya. Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya bersyarat. Ya, bersyarat. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa doktrin irresistible grace Calvinisme adalah sebuah doktrin yang tidak alkitabiah. Ya, tidak alkitabiah, melawan ayat Alkitab dan menghilangkan kehendak bebas manusia. Ya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan selanjutnya oleh Pak Muriwalianto Matalu. Tanpa kehidupan secara rohani, tanpa dilahirkan kembali dari pihak Allah, tidak mungkin manusia mengenal Allah. Tidak mungkin. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 3, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, dia berkata di sana, aku. Ya, jadi dikatakan tidak mungkin manusia mengenal Allah tanpa lahir baru. Ya kan Alkitab sudah katakan dalam Roma pasal 1 ayat 21. Coba kita lihat. Roma pasal 1 ayat 21. Ya, Roma pasal 1 ayat 21. Kita lihat di situ. Ya, nah di situ dibilang, ini orang belum lahir baru. Kalau dia katakan bahwa kalau tidak mungkin orang mengenal Allah kalau tidak lahir baru, ini tidak lahir baru. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, nah orang lahir baru mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi mengenal Allah. Manusia mengenal Allah. Kalau dikatakan yang tidak lahir baru tidak mengenal Allah, Alkitab berkata sebaliknya. Mereka mengenal Allah lewat wahyu umum. Ya. Alam semesta, perjalanan sejarah. Ya. Mengenal Allah. Ya, kemudian hati nurani, tetapi hati nuraninya menjadi gelap, menjadi buta, menjadi bodoh. Nah, itu yang dikatakan Alkitab. Ya, seperti Lydia. Lydia dikatakan wanita yang saleh sebelum Paulus bertemu dengan dia. Artinya sebelum Lydia lahir baru. Ya, jadi Kisah Rasul 16 kita bisa lihat dari ayat yang ke-13.
Coba kita lihat di sini, ini Lydia. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Ya, sini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengar. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan. Ya, kalau tidak mengenal Allah, gimana beribadah kepada Allah? Ini belum lahir baru, beribadah kepada Allah. Ya, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, titik perbedaannya, orang yang belum dilahirkan kembali, ya, orang yang belum dilahirkan kembali, mereka beribadah, mengenal Allah. Kalau yang di Roma bilang mereka kenal, tapi mereka karena hatinya bodoh, gelap, ya, buta, jadi mereka tidak memuliakan Allah. Kalau di Kisah Rasul 16, beribadah kepada Allah, tapi ibadah kepada Allah, ya, dalam ibadah yang tidak mengerti. Bisa dikatakan Lydia sebelum bertemu dengan Paulus di sini, dia giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 10. Coba kita lihat Roma pasal 10. Ya. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi di sini ayat 2 ini penting dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Ya, jadi Lydia sebelum bertemu dengan Paulus giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, untuk mengerti yang benar, orang harus berbalik kepada Allah. Ya, berbalik kepada Allah. Kalau di dalam Matius pasal 5 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar, ya, dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia. Jadi berbalik, hati berbalik kepada Allah. Ya, dan pada waktu orang hatinya berbalik kepada Allah, Roh Kudus menginsafkan dia. Hatinya yang tadi bodoh, gelap, dan buta, ya, diselubungi oleh kebodohan, diselubungi oleh kegelapan dan kebutaan, sehingga tidak mengerti yang benar. Ya, lewat pekerjaan Roh Kudus, lewat pemberitaan firman, ya, Allah bukakan hatinya. Ya, Allah bukakan hatinya sehingga dia bisa mengerti kebenaran. Nah, Lydia sebelum bertemu dengan Paulus, dia giat untuk Tuhan. Dia wanita yang saleh, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mengapa Lydia tidak mengerti yang benar? Karena masih ada selubung yang menutupi hatinya. Ya, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus. Coba kita buka Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus pasal 3, kita mulai dari ayat yang ke-14, ya. Ayat 4. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkan. Bahkan pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, dan selubung menutupi hati mereka. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi Lydia punya rasa lapar, Lydia punya rasa haus akan kebenaran. Dalam kedaulatannya Allah memimpin Rasul Paulus untuk pergi bertemu dengan Lydia. Kalau kita lihat kronologi pertemuan Paulus dengan Lydia itu, ketika Paulus ingin menyeberang ke Asia Kecil dan Bitinia, Roh Kudus mencegah supaya Paulus pergi ke Makedonia, karena ada suara dari Makedonia. Nah, Makedonia, ya, Makedonia itu pertama di mana Paulus pergi menyeberang memberitakan Injil ke wilayah Eropa. Ya, dan kota pertama di Makedonia yang dikunjungi dari provinsi Makedonia adalah Filipi.
dan di situ dia bertemu dengan Lydia. Ya, dan waktu Lydia menyimak, Roh Kudus membuka hati. Membuka hati untuk apa? Untuk mengerti yang benar. Ya, membuka hati, Lydia percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri dibaptis. Ya, kalau Calvinisme bilang baptis dulu, baptis bayi dulu, tapi Alkitab perhatikan proses Lydia. Dia terima, Roh Kudus buka hati, lalu dibaptis. Karena baptisan ya itu tanda pertobatan. Ya, Matius 3 ayat 11 katakan, Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, jadi baptisan itu tanda pertobatan. Dan orang yang dibaptis bukan diberi diri. Kalau bayi itu diberi diri. Alkitab katakan orang yang dibaptis memberi diri. Berarti orang yang dibaptis itu dibaptis dalam kesadaran dirinya, bukan kesadaran orang lain. Ya, tapi kita tidak akan bahas itu. Mungkin di topik yang lain kita akan bahas itu. Hanya saya ingin menjelaskan bahwa perhatikan ya, apa yang Alkitab ajarkan ternyata ya kontradiksi dengan tafsiran yang dibangun oleh para Calvinisme. Ya, para Calvinisme. Coba kita lihat apa lagi yang dikatakan oleh Pak Muri Walianto Matalu. Ya, coba kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Artinya lahir baru dulu, baru melihat kerajaan Allah. Perhatikan dia definisikan, artinya lahir baru dulu, mau lihat. Betul. Ya, tapi kan Alkitab jelaskan cara lahir barunya itu bagaimana. Calvinisme tidak mau tahu caranya. Harus lahir dari air dan roh, berarti bersyarat. Calvinis katakan tak bersyarat, Alkitab katakan bersyarat, lahir dari air dan roh. Ya, air dan roh, memang betul. Orang lahir baru bisa lihat kerajaan Allah, itu betul. Tapi cara lahir barunya gimana? Nah, harus lahir dari air dan roh. Dan air dan roh itu apa? Sudah saya jelaskan tadi. Ya, yaitu pada waktu dia percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Berarti percaya dulu baru mengalami kelahiran kembali. Itu konsep yang kita dulu baru jadi anak-anak Allah. Lahir baru dulu, baru dia boleh berespons kepada Tuhan. Nah, Tuhan, lahir baru dulu. I believe in you. Ya, itu tidak. Saya percaya kepada engkau, ya. I put my faith on you, ya. Jadi lahir baru dulu, ya. Jadi Anda bolak-balik ajaran Alkitab ini, ya. Nah, sekarang mengenai ini tadi saya lahir baru dulu katanya baru bisa percaya. Justru dia bolak-balik ajaran Alkitab. Alkitab katakan percaya dulu lahir baru. Ya. Karena lihat, perhatikan ketika dia kutip teks ayat Alkitab, dia tidak perhatikan konteks. Padahal konteks dari ayat 3 kemudian dipertanyakan oleh Nikodemus bagaimana caranya. Ayat 5 Tuhan Yesus katakan konteksnya. Nah itu. Jadi perhatikan ya, tafsir tidak tuntas ya, karena hanya ada upaya pembenaran, upaya eksegesis bukan eksegesis. Kita lihat selanjutnya. Tuhan bukan memaksa. Anda tidak boleh pakai ini lagi nanti ya. Kalau Anda memakai ini, itu bahasa Anda sendiri dan membuang-buang waktu kita ya. Reform berkata irresistible grace, dan itu dari pihak manusia yang tidak bisa menolak. Bukan pemaksaan dari pihak Allah. Nah, saya kasih satu contoh sekarang ya. Ya oke. Saya tanggapi sampai di sini. Dan saya tutup bahwa Reform berkata anugerah Allah tak dapat ditolak oleh manusia. Alkitab berkata anugerah Allah ya ada manusia yang menolak. Dan yang menolak itu bahkan orang pilihan. Ya, jadi ajaran Reform tentang irresistible grace adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Saya tutup bagian ini dengan membaca Yohanes 1 ayat 11 sebagai dasar ayat yang menggugurkan ajaran Reform. Yohanes pasal 1 ayat 11. Ya. Di sini katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ya, orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Jadi saya harap saudara sekalian yang mendengarkan penjelasan pagi hari ini makin giat untuk meneliti firman Tuhan, memahami ayat Alkitab, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran manusia, oleh tipu daya manusia dengan kelicikan yang menyesatkan. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 14. Ya, jadi saya, Gembala dan Jesuat, Gembala Jemaat GBI Agape Kupang, ya, mendorong kita, mengajak kita untuk lebih tekun lagi menjadikan Alkitab sebagai fondasi hidup kita.
bukan buku tulisan manusia, ya karangan John Calvin, karangan si A, si B. Ya boleh dibaca untuk menambah wawasan, tetapi patokan kebenaran kita bukan terletak pada buku yang ditulis oleh manusia, oleh para teolog hari ini. Tetapi patokan iman kita harus dibangun di atas dasar firman Allah, 66 kitab di dalam Alkitab. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah, bukan pendengaran oleh buku-buku tulisan manusia. Jadi saya, Gembala dan Jesuat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Maranatha.